Besti, alhamdulillah supnya sudah matang. Wah, simbah situ maem sup tenan iki. Harum pol. Ini ayam-ayamnya empuk ya, teman-teman. Bismillah. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama aku Trisnania dengan aktivitasku sebagai TKW Taiwan. Siang ini aku tadi manasin lucitan atau telur coklat. Kebetulan tadi pagi cucunya nenek tuh kesini karena lagi libur kerja, jadi nyempetkan waktu untuk nengokin simbahnya. Dan dia bawain kaki daging non halal kesukaan simbah, lalu ada lucitan ini. Dan tadi pas aku tanya simbah mau makan apa, simbah pengen makan lucitan ini. Lucitan itu telur ayam yang direbus menggunakan teh, kayak gitulah pokoknya. Itu telur setahu aku cuma ada di Taiwan. Itu banyak dijual di supermarket kayak 7-Eleven lah, Family Mart, kayak gitu ada. Nah, karena ini sih sudah waktunya makan siangnya nenek, jadi langsung saja ini lucitan kita kasihkan nenek dulu. Untuk kaki non halalnya nanti sore, biar paling yuk Pak Bos yang makan ya, soalnya simbah kayaknya sudah nggak bisa ngunyah. Meskipun itu makanan kesukaan simbah, tapi kayaknya simbah sudah nggak bisa ngunyah kayak gitu. Nah, ini sekalian aku mau menjawab pertanyaan yang kemarin ditinggalkan atau ditulis di kolom komentar ya sama teman-teman ya. Kira-kira beginilah, Mbak, emang di situ nggak pernah masak daging B. Mbak, kalau masak daging B gimana? Mbak, wajan atau kuali atau teflonnya apakah jadi satu sama majikan? Nah, di sini aku jawab ya, kurang lebih kayak gitu pertanyaannya. Kita kayak simpelnya aja. Begini ya, alhamdulillah selama aku masuk di rumahnya nenek Duk sampai sekarang, aku sama sekali belum pernah disuruh masak ataupun makan daging non halal. Jadi mereka itu kalau lagi pas pengen makan daging non halal, mereka itu pilih beli. Alhamdulillah mereka tahu dan mengerti bahwa saya muslim. Jadi apalagi Pak Bos ya, Pak Bos itu sebelum ngambil aku, beliau itu sudah mempelajari, maksudnya memahami agama yang dianut kita itu gimana. Dan beliau juga tahu kalau kita itu nggak bisa makan daging non halal. Jadi dari situ mereka menggunakan logikanya, kalau nggak bisa makan otomatis nggak bisa masak dong. Masak pun juga nggak bisa ngicip, jadi gimana tahu enak sama enggaknya ya kan. Akhirnya dari awal aku masuk sini sampai sekarang sama sekali aku belum pernah masak daging non halal. Mereka itu setiap kali pengen makan selalunya beli. Jadi kalau teman-teman ada yang tanya, Mbak pernah makan daging non halal belum, terus soal teflon ini, satu teflon sama majikan apakah boleh, apakah halal, apakah gimana lah, pokoknya banyak banget pertanyaan yang kayak gitu ya. Ya aku paham banget sih, karena itu terlalu sensitif ya teman-teman. Dan kalaupun masak itu udah resiko teman-teman, kalaupun masak loh ya. Tapi ya alhamdulillah banget, saya bersyukur di sini aku nggak pernah disuruh masak apalagi makan. Jadi mereka itu kalau lagi pas pengen makan daging B ya pasti beli. Nah, kalau untuk manasin itu aku ada piring sendiri untuk bantu mereka manasin daging non halal tersebut. Jadi untuk teflon dan alat masak lainnya alhamdulillah setahu aku nggak pernah sih kena daging non halal. Soalnya setiap mereka beli daging non halal itu aku manasinya menggunakan Tianko itu yang untuk manasin telurnya ini tadi. Aku sering-sering menggunakan itu, jadi jarang tak masak pakai kompor, kecuali kalau mereka pas datang rame-rame pulang ke rumah. Kalau pas acara besarnya ya kebanyakan kalau pas konyen lebaran Cina, nah itu baru mereka pulang masak pun itu juga beli mateng terus dibawa pulang, ditambahin sayur sendiri, dimasak lagi sendiri kayak gitu. Dan itu pun menggunakan kuali besar ya teman-teman, bukan yang setiap hari aku pakai ini. Jadi alhamdulillah sejauh ini selama aku di rumahnya nenek ini belum pernah aku masak daging non halal seperti itu. Jadi insya Allah aman ya teman-teman, untuk perabotan pun insya Allah aman. Ya sudah, ini aku mau kasih nenek telur karena ini sudah jam makannya nenek, udah jam 1 ya. Nenek kalau makan siang itu jam 1. Ini satu tak kasih no nenek, yang satunya lagi nanti kalau nenek masih mau tambah boleh dimakan lagi. Kakinya turun ke, kakinya turun. Cakwa mai, lutan nah, lutan
我刚刚蒸2个，啊，那如果不够饱，可以再吃。我刚刚有蒸2个，你买这个？tak买4个。Ini tak cuilno kecil-kecil biar Simbah ngambilnya enak. Tinggal ngambil. Yuk. Gimana Mbah? Sian kan. Iko, bismillah. Udah ngetes. Nah. 可以哈。还有一个，在后面还有一个。我看着。一个给我吃啊，蛋你啦，蛋你。看阿妈还要不要？我看着了。啊没有，好啊好啊，慢慢吃啦，哈。别挂电视了，别别。遥控器在这里，在这里，底下。Nonton TV dulu. Panas banget teman-teman, masya Allah. Panas sambat panas, adem sambat adem. Ama要干几号？要关几号？啊？39。这个吗？39。29 29啦。这个啊，好啦，慢慢吃哈。还有等一下要吃药哦。Oh ya, semalam alhamdulillah nenek tidurnya nyenyak teman-teman. Tak ganti obat tapi secara diam-diam. Mungkin karena obatnya yang kemarin-kemarin itu kan dosisnya memang udah diganti ya. Terus dosisnya itu tinggi. Jadi obat tidur yang biasanya diminum Simbah itu udah kayak tawar. Nah itu setiap kali beliau minum itu kayak nggak ngefek di beliaunya. Jadi malam itu tetap nggak bisa tidur. Kalau lagi pas kumat nggak bisa tidur kayak gitu ya beneran semalam nggak tidur teman-teman. Pokoknya mulainya itu biasanya jam 2 sampai pagi. Ya untungnya Pak Bos itu mau gantiin ya. Kadang kalau pas aku lihat Pak Bos beliau pulang kerja agak awal atau beliau istirahatnya agak awal itu aku berani bangunin. Tapi kalau Pak Bos tidurnya aja udah malam, istirahatnya udah malam, terus pulang kerja udah larut malam kayak gitu, aku juga nggak berani bangunin. Jadi ya wis tak tunggoni dhewe lelek-lelekan. Tapi semalam alhamdulillah ya tak ganti obat tidur tapi tanpa pengetahuan Simbah, karena kalau Simbah tahu beliau nggak bakalan mau minum. Simbah itu paling anti sama obat-obat baru. Tapi alhamdulillah semalam Ama 昨天晚上很好睡吗？昨天晚上很好睡吗？阿妈昨天晚上有没有好睡？阿妈昨天晚上有没有很好睡觉？有哈，哦很好，金鹤。Itu teman-teman, padahal ya tak ganti obat. Tapi aku juga bilang sih sama Pak Bos tadi pagi. Soalnya nenek sendiri juga cerita sama Pak Bos pas beliau mau berangkat kerja. Nenek bilang, aku semalam tidurnya kok penak katanya gitu. Terus aku bilang sama Pak Bos, kalau obat yang baru itu tak kasih no Simbah. Soalnya tak sawang-sawang kok obat yang lama itu kayak udah tawar gitu loh. Terus Pak Bos bilang ya udah nggak apa-apa, pokoknya sing piye apike wae nia kayak gitu. Jadi aku kalau ngasih Simbah obat yes, tak kayak coro dewi lah piye carane. Dan Simbah itu nggak ngerti. Tapi insya Allah bismillah ya semoga ya yang terbaik lah kayak Simbah ya. Kasihan nek bengi jarang bubuk, terus juga mesakne sing jogo juga kayak gitu loh. Yo maksudnya ya kayak aku juga kan yuk jadi jarang istirahat. Nenek tuh siang itu bubuknya ya emang siang ada istirahat ya teman-teman. Dari jam 3 itu, terus beliau kalau bangun jam 6. Jadi ya alhamdulillah siang itu aku ada istirahat. Makanya nenek tuh kalau malam begadang ya alhamdulillah aku masih bisa handle. Tapi kalau pas nenek teriak-teriak sampai butuh banget sama Pak Bos, ya mau nggak mau aku harus bangunin Pak Bos. Cepres tok Mbah. Tisu Mbah. 卫生纸，再把它一张。Nah, dimimik. Ini pamai. Ini Yakult teman-teman. Yakult tambah air hangat. Saya Maman sih. Hao. Ini katanya telur yang satu untuk aku. Soalnya Simbah makan satu itu udah kenyang. Jadi gitu ya teman-teman, alhamdulillah sih aku ya bersyukur pol sih, banyak banget bersyukur. Aku harus banyak bersyukur soalnya banyak sekali teman-teman
yang cerita juga sama aku, katanya kamu harusnya bersyukur sih Mbak, soalnya yang lebih dari itu kadang majikan nggak peduli itu juga banyak teman-teman. Kadang bayar jungkir jempalik majikan nggak peduli, tapi nanti kalau pas ada apa-apa nyalain kita, itu juga banyak sekali yang terjadi seperti itu. Tapi alhamdulillah Pak Bos ini mau bantuin untuk jaga nenek ini. Jadi minimal kalau aku pas lagi kayak contohnya kalau lagi nggak enak badan kayak gitu ya, terus Simbah rewel kayak gitu, ya Allah rasanya itu nanti kalau aku bangunin Pak Bos, sebenarnya meskipun Pak Bos capek itu dibangunin ya tetap bangun, tapi kan aku juga kasihan sama beliau gitu loh, soalnya nanti pagi beliau itu juga masih harus kerja dan pulangnya itu Pak Bos itu biasanya jam 9 jam 10 kayak gitu teman-teman. Jadi aku di sini tuh istirahatnya memang malam, tapi siang ada istirahat, belum sampai kadang itu belum sampai istirahat nenek udah rewel kayak gitu. Jadi ya kadang aku malam itu kurang tidur sih pasti ya, tapi ya kembali lagi tergantung pilih ngejalani, terus juga tergantung syukur awak dhewe lah ya kuwi. Paling utama emang bersyukur sih, sing ikhlas ya kerja iku insyaallah ya enteng. Paling lakoni Mas ya kadang ya akeh sambate, tapi ya kuwi wajar ya jeneng manusiawi, kadang ya ono capeke, ono kesel atine, kadang ono dongkole, ono njogo wong tuwa kaya ngene iki ya Allah Gusti. Pak Dira melu tantrum wis alhamdulillah. Memang harus banyak sabar sih ya. Semoga Simbah sehat terus ya. Doain ya teman-teman, semoga Simbah sehat terus. Amin. Ya Allah. 好好睡哈，好好睡觉。好累啊！好累哦，那好好睡哈，休息。哦哟，流汗很多。aneh. Bubur putih. Ah teman-teman, jumpa kembali nih di part masak buat makan malam. Karena tadi kita berdua yuk istirahat, jadi videonya tak stop dan dilanjutkan di malam hari. Ini aku mau goreng ikan. Ini adalah ikan siyi. Teman-teman yang ada di Taiwan pasti tahu, ini adalah salah satu ikan yang susah untuk digoreng. Cara gorengnya yang pasti teflonnya ojo golek teflon sing lengket. Btw ini juga sudah bersih karena sebelum aku simpan ke kulkas, ke freezer, itu sudah aku cuci bersih. Nah langsung saja kita sokkan garam, kita oles-oles secukupnya saja, nggak usah banyak-banyak karena nanti keasinan. Untuk majikan yang suka asin ya opsional sih ya. Karena majikanku ini nggak begitu suka asin, jadi ya asin sidik wis kroso bos iki. Apalagi Simbah, nah itu ndek sana lagi masak bubur Simbah. Ini tak taburi tepung supaya nggak lengket. Baik, yuk kita goreng. Minyak Simbah ki yo habis loh, berek sidik. Simbah menggunakan minyak olive oil. Tunggu dia panas dulu sambil mau ngaduk bubur. Masukkan ikan mulai digoreng. Tutup dulu ya, kecilkan api, kita balik. Bismillah. Tutup lagi biar matangnya sempurna. Lanjut aku nanti mau nyayur ini besti. Ini ada yang tahu namanya apa? Hati-hati, ini ada lugutnya karena tadi jempolku kebeset, ada kayak lugutnya gitu loh, makanya ini tak buang nih ujungnya sini. Ini nanti mau tak oseng. Ini paling cuma tak rebus tok, terus nanti pakai salad kayak gitu. Bismillah. Taram, jadinya kayak gini nih. Ini udah maksimal. Lanjut, ini tadi sebelumnya sudah tak soi garam ya, jadi ini air garam biar warnanya tetap cantik. Nah ini kita rebus dulu.
Ini kol enak ini teman-teman. Kol kalau crunchy kayak gini enak. Di sayur enak, kriuk-kriuk. Bismillah. Definisi keseso sama dengan kesusu. Angkat baik. Yoh, cantik warnanya. Sama kayak yang nonton seperti ini. Tuh, cantik. Lanjut ini kol mau tak oseng dulu. Wah, bawang putih habis. Wah, gak trauma sama keran ini. Semalam keran kamar mandi udah netes-netes air ya. Sampai aku pulang libur bantuin Pak Bos benerin kerannya. Itu keran kamar mandi ganti baru teman-teman. Soalnya ya itu netes-netes kayak gitu, rusak, kendu. Jadi semalam itu aku pulang libur langsung bantuin Pak Bos benerin keran kamar mandi. Nah ini kok tadi netes-netes, takutnya kayak punya kamar mandi udah diganti baru. Ini kemarin juga habis ganti baru sebenarnya. Enggak kok, ini enggak loswe kok. Soalnya di Taiwan tuh air kan bayar dan mahal ya teman-teman. Jadi kalau terjadi kebocoran air atau keran rusak itu harus cepat-cepat diganti. Kalau nggak segera diganti, walah, kaget nanti pas datang surat pembayaran penagihan pajak air. Pasti akan habis banyak. Ayo langsung aja masak. Ngoseng kul. Aku tinggal ngoseng kul ini soalnya tadi kan siang tekan cucunya nenek kesini ya, bawain itu daging non halal, jadi udah lauk wis banyak, cukup. Bismillah. Kol masuk. Bismillah. Dulu. Alhamdulillah matang. Sayur keramat adalah sayur kol. Untuk non halalnya ini lagi tak panasin. Baiklah, menu makan malam hari ini sudah ready. Oh, sampai dapat bang ada tuh bang itu yang maju awesome. Contoh,有没有 aneh? Wah, 有没有？有没有？啊，aneh。Bang oh, itu sih. 在楼地哦。Wah, bang itu. Cái tỏi nó mẹ rồi cái nó cho hầm. 那个阿妈香太多了，你香太多。这个乖，给吧，开头顾客台，可不给吧汤啊？ 给吧菜刀。 Mang tay tỏ, cái ba đấy chứ nè. Hả? Ở thà là không có cây thằng không có cái ba. 要煮给灯啊？给灯，可是鸡肉要先拿出来哦，不然会硬掉，因为还没拿出来。那个拿出来，这才拿出来。现在是进，可能太晚了吧？现在8点了呢。这么就对。这这怎么样了？
来对没有什么鸡肉啊，有鸡骨头而已。我他妈的我给汤呢？你要另给灯加什么菜？要加什么菜啊？那这来对有锅里在而已。那他妈的这那个什么？好啊。Ili那个。Baiklah, Simbah tadi kan minta dibikinin sup. Nah ini kan masih keras ya, soalnya dari freezer. Tak umis sih. Gua habis beliau mandi tak bikinin sup ayam, requestnya nenek. Beliau udah masuk di kamar mandi, mau mandi. Baiklah teman-teman, ini aku sudah habis mandiin Simbah, lalu mau bikin sup requestannya Simbah. Ini adalah bumbu-bumbunya, bumbu perkayuan, aku nggak ngerti ya, ada ginseng, ada kayu manis, ada, pokoknya ini perbumbuannya kayak gini. Rempah-rempahnya ini ada ginseng, ada anggur kering, lalu ada tuh merah-merah kecil kayak gitu, bunga kayak gitulah. Pokoknya rempah-rempah Taiwan kayak gini ya teman-teman. Terus ini daging ayamnya, lalu untuk sayurnya itu aku cuma pakai wortel sama talas seadanya. Kita gunakan secukupnya saja. Micin. Lalu ada ini juga gak biasanya untuk masak sup nih, kayak kaldu gitu. Kalau ada jamur kering jane tambah enak, tapi jamur keringnya lagi kosong. Kita tambahkan air secukupnya. Cepet kita masak di sini ya. Musuh wong tua ki angel ya Besti, ya Allah, wis dimasak no akeh lho. Sayurnya tadi ada 2 macam, ada ikan, ada daging non halal, itu juga empuk. Tadi kan kalau aku kan tak guntingin kecil-kecil jadi Simbah bisa makan. Terus ada telur, tadi siang cucunya yang bawain. Masih minta sup, itu pun juga nggak sabar ya, supnya belum mateng, tapi udah tanya terus supnya wis mateng gorong kayak gitu. Padahal kan ya harus ada proses dimasak dulu. Dan tadi kan juga ayamnya itu kan baru keluar dari freezer ya, jadi kan harus nunggu empuk dulu biar dimasak itu ngaldu gitu loh. Kalau masih keras terus dimasak itu kan nggak bakal keluar kaldunya kayak gitu. Tapi nggak bisa Simbah untuk mengerti sampai di situ, itu nggak bisa teman-teman. Udah nggak nyampe untuk Simbah berpikir sampai situ, itu udah nggak bisa. Makanya dikasih pengertian pun juga nggak mau ngedengerin. Padahal aku tadi udah bilang kalau supnya belum jadi, sabar dulu. Tapi ya namanya juga orang tua ya, bentar-bentar lupa, jadi ya tanya terus. Itu baru aja umup ya, tapi belum jeglek, jadi ya tetap nunggu. Ya sudah, ini videonya saya akhiri sekalian ya teman-teman. Habis ini aku nanti juga mau minum supnya itu, lanjut mau aktivitas lainnya. Karena aktivitas malamku itu lebih sibuk daripada siang. Soalnya habis ini nanti Pak Bos masih pulang terus mari ngono Pak Bos juga makan. Nah Pak, salah satu yang bikin nenek hencincang itu panik, takut kalau anaknya itu nggak kebagian lauk teman-teman, saking khawatirnya sama Pak Bos. Tapi sebenarnya itu lauknya itu ya masih utuh. Aku paling makan itu bukan nggak ikut makan sama mereka. Aku biasanya bikin mie lah, kalau nggak gitu bikin nasi goreng. Apalagi kemarin Tace bawain nasi kering kayak gitu loh, nasi kayak gitu kan dibuat nasi goreng enak banget ya. Nah paling nanti aku bikin itu kayak gitu, saking khawatirnya Simbah. Soalnya Pak Bos itu bawa bekal ya teman-teman setiap hari. Jadi habis makan malam itu Pak Bos sambil bungkusin bekal. Nah nanti biasanya Pak Bos itu selesai makan tuh jam 9, jam 10, itu nanti aku masih cuci piring. Itu nanti kalau lauknya kurang itu aku juga bisa bikinin kayak gitu loh. Tapi karena mungkin naluri seorang ibu ya, kekhawatiran seorang ibu kepada anaknya. Tapi menurutku nenek ini berlebihan, soalnya anaknya kan ya udah bukan anak kecil lagi. Tapi kebanyakan orang sini sih memang seperti itu teman-teman. Mungkin nggak hanya nenekku tok. Jadi ya memang harus dimengerti. Karena kekhawatiran seorang ibu kepada anaknya itu beda kalau anaknya ke ibu, beda teman-teman. Karena saya sendiri kan sudah menjadi seorang ibu ya, jadi paham, mengerti. Meskipun pengalamannya belum setara kayak Simbah ya, mana mungkin gitu, secara usia juga jauh. Dan pemikiran seusia nenek
kalau untuk mengikuti pemikiran kita itu ya kayaknya nggak bisa ya, karena pemikiran nenek itu kembali ke zaman dulu, sedangkan kita itu kan udah generasi Gen Z ya, dan sekarang serba budget, serba ada gadget kayak gini, Simbah mana ngerti kayak gitu loh. Jadi pemikirannya Simbah kalau sama orang tua zaman sekarang ya beda gitu. Ya sudah, itu supnya juga sudah mau jeglek, sudah mau mateng, karena memang sengaja tak masak di tinku itu supaya empuk, cepet empuk kayak gitu loh, semuanya itu lunak gitu teman-teman. Jadi tak masak di tinku ya memang agak lama, tapi semuanya empuk kayak gitu loh, Simbah bisa makan pastinya. Jadi ya sudah teman-teman ya, videonya saya akhiri sekalian. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah nonton videoku sampai akhir. Semoga videoku bisa menghibur dan bermanfaat. Terima kasih banyak, sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Besti, alhamdulillah supnya sudah matang. Wah, Simbah situ makan sup tenan iki. Harum pol. Ini ayam-ayamnya empuk ya teman-teman. Harum. Wes, tak jemput nih bayi, aku juga mau makan. Bye bye. Thank you.